Mari kita dirikan sholat Idul Fitri dengan niat masing-masing. Sholat Idul Fitri, doa berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghuzaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa
نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafiqun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala min kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja di tempat ini kita bersama-sama menggemakan pujian keagungan kepada Allah, sehingga bumi dan langit di sekitar kita bergemuruh syahdu dengan suara takbir, tahlil dan tahmid. Setelah itu kita serentak sujud sembari berdoa memuji Allah Rabbul Izzah. Karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak pada diri saya sendiri dan tentu saja kepada semua jamaah sholat Id, marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Agung. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkaan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, sesungguhnya kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, sejatinya kita lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, sebenarnya kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Kita mengingat firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan dialah Allah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Allah maha terpuji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah dan bencana menghampiri kita, kadang yang dijadikan kambing hitam adalah alam, dengan mengatakan alam telah murka. Ketika sakit datang, yang disalahkan adalah konsumsi makanan, kurang olahraga, dan sejenisnya.
ketika kita terzalimi oleh atasan atau majikan karena telat gaji yang kita peroleh setiap bulan. Kadang yang jadi biang kesalahan adalah majikan atau bos, yang lalu kita semena-mena menjuluki bos pelit atau bakhil. Walau memang hal itu bisa saja benar sebagai penyebab, namun jarang ada yang merenungkan bahwa musibah yang kita terima sebenarnya karena dosa atau maksiat yang kita perbuat. Allah mendatangkan musibah, menurunkan penyakit, atau menakdirkan ada yang menzolimi kita karena maksiat yang kita lakukan. Coba kita renungkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kamu itu. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa musibah yang menimpa kalian tidak lain adalah disebabkan dosa-dosa kalian yang perbuat. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Dia bukan hanya tidak menyiksa kalian, namun Allah langsung memaafkan dosa yang kalian perbuat. Dari Abu Sa'id bin Abu Hurairah, mereka mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasab, wala nasabin wala saqam, wala hazanin hatta al-hammi yuhawu illa ufira bihi min sayyi'ati." Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, rasa capek, rasa sedih, dan kekhawatiran yang menerpa, semuanya itu melainkan dosa-dosa yang diampuni. Dan Muawiyah, ia berkata bahwa ia mendengar sabda Rasulullah SAW, "Ma min syai'in yusibul mu'min fi jasadihi yu'dihi illa kafarallahu anhu bihi min sayyi'atihi." Tidaklah suatu musibah menimpa jasad seorang mukmin dan itu menyakitinya, melainkan akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah nampak perbuatan keji di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un, wabah, dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Setiap musibah adalah karena dosa dan kesalahan kita. Maka seberapa sungguh-sungguh kita istighfar dan taubat? Betul, ilmu pengetahuan, sains menjelaskan pandemi ini disebabkan oleh virus SARS-CoV dengan karakter tertentu yang muncul secara alamiah, kemudian menular dengan cara tertentu pula, bisa lewat droplet, airborne, dan sejenisnya. Ini adalah penjelasan dari sains, dari ilmu pengetahuan. Akan tetapi kita sebagai orang yang beriman, orang muslim, harus merenungi musibah ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di atas, bahwa setiap musibah yang Allah Ta'ala turunkan disebabkan oleh dosa dan kesalahan kita sendiri. Sejak awal pandemi, seberapa kesungguhan kita untuk istighfar dan taubat atas dosa dan kesalahan kita sebelumnya, atau justru kita semakin menambah maksiat kepada Allah Ta'ala di tengah-tengah situasi pandemi ini? Oleh karena itu, suatu nasihat penting yang hendaknya kita selalu ingat adalah ungkapan,
Ma nazala bala'un illa bidambi wa la rufi'a illa bitaubah. Tidaklah musibah itu turun terjadi kecuali karena dosa, dan tidaklah akan diangkat kecuali dengan taubat. Mengapa kita menunda-nunda taubat di tengah musibah semacam ini? Padahal Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk segera bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tubu ilallahi jami'a ayatul mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jamaah sholat Id yang bahagia, dengan adanya pandemi seperti ini, dengan tuntunan Allah yang sudah diberikan seperti apa yang saya sampaikan tadi, sudahkah kita bertobat? Bagaimana caranya bertobat? Apakah cukup kita hanya mengucapkan istighfar? Tentu saja tidak. Kita harus selalu berusaha. Kita harus selalu mengingat apa yang sudah diperintahkan Allah. Kita sebulan sudah berpuasa penuh, baru berakhir kemarin, dan kita akhiri dengan sholat Id ini. Kalau kita ingat tujuan daripada puasa, yaitu la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa inilah maknanya dari bertaubat. Kalau kita bertaubat hanya istighfar, tidak berusaha untuk bertakwa, yang dalam bahasa umum bisa diartikan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sudahkah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya? Meninggalkan larangannya mungkin kita berat, tapi untuk melaksanakan perintah Allah, Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita bisa melaksanakan sesuai kemampuannya. Misalnya ketika puasa Ramadan kemarin, benarkah kita sudah puasa karena Allah? Benarkah sesudah puasa kita akhiri dengan kita menyempurnakan puasa kita dengan membayar zakat fitrah? Karena zakat fitrah itu adalah penyempurna dari puasa kita. Dan puasa kita tentu saja karena kita manusia, mesti ada kadang-kadang kesalahan atau kekhilafan kita ngerasani dan seterusnya. Kesalahan-kesalahan kecil yang tidak membatalkan puasa, semuanya itu bisa dihilangkan dengan zakat fitrah. Sehingga dengan demikian zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang berpuasa. Karena dengan zakat fitrah puasanya akan lebih sempurna. Kemudian perintah-perintah yang lain, dengan pandemi seperti ini, Allah juga memberikan perintah kepada kita untuk kita saling membantu. Sebisa kita, semampu kita. Bisa kita membantu secara materi, namun bisa juga membantu secara psikis. Memberikan kekuatan kepada rekan-rekan kita yang kemungkinan sedang menderita sakit. Memberikan bantuan kepada tetangga, kepada saudara yang kebetulan mungkin kekurangan bahan makan. Sebisa kita, mari kita bantu. Itulah wujud daripada taubat kita untuk menunjukkan bahwa kita orang yang bertakwa. Maka marilah para hadirin, para jamaah semua, sesudah kita melaksanakan puasa dan kita akhiri dengan membayar zakat fitrah, dan sekarang kita tutup dengan sholat Id. Mari kita waktu ke depan tentu saja taubat kita laksanakan dengan lebih banyak amalan-amalan yang bermanfaat. Sekali lagi hendaknya kita merenungkan dan sungguh-sungguh seberapa serius kita bertaubat kepada Allah Ta'ala sejak awal pandemi. Akhir khutbah ini marilah kita berdoa, semoga Allah menjadikan kita orang yang istiqomah dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat, dan Maha pengabul doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, serta sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara kami waktu kecil. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian, dijauhkan dari hal yang tidak baik, dan kecukupan rezeki. Allahumma ya muqallabal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrafal qulubi sarraf qulubana illa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami pada agamamu. Wahai yang Maha Kuasa, yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Allahumma aslih dinana alladhi wa ismahu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadata lana fi kulli khair wal mauta rohatan lana min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang ia merupakan benteng pelindung bagi urusan kami, dan perbaikilah dunia kami yang ia menjadi tempat hidup kami, serta perbaikilah akhirat kami yang ia menjadi tempat kami nanti kembali. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, serta jadikanlah kematian sebagai kebebasan bagi kami dari kejahatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon